Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wafiril hibati wal ataya wa ghafiril dhunubi wal khataya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lebih mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ketika dibuat dengan judul yang luar biasa keren ya, pakai bahasa Inggris. Apa tuh bacanya? Synergize your life with the Quran. Masya Allah. Ya. Maka di sini sebelumnya alangkah baiknya kita mengenal beberapa di antara keutamaan Al-Quran. Ketahuilah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah bahwasanya Allah Azza wa Jalla pernah berfirman dalam Quran surat Fatir ayat ke-29 sampai ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendirikan salat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami nafkahkan kepadanya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yang mana mereka mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan pernah merugi, maka kami akan tunaikan, sempurnakan balasannya untuk mereka dan kami tambah dari karunia kami, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Di sini ikhwatul iman, di antara perniagaan yang gak bakal rugi adalah kita mempelajari Al-Quran. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin pada pertemuan kali ini ada suatu kitab yang saya berikan kepada Al-Akh Fajri Khairul Mubarak, kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Namun pada kesempatan kali ini Anda akan coba untuk ringkasnya. Mungkin hanya ada berapa 6 poin yang ingin Anda sampaikan di sini. Yang pertama ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Al-Quran tidak ada kerugian di dalamnya, semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan. Kita lihat pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana membacanya bernilai ibadah. Membacanya saja ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah itu bernilai ibadah. Membacanya saja. Kok bisa saya bernilai ibadah? Iya benar. Hanya dengan membacanya saja bernilai ibadah. Dan ini luar biasa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Mungkin kalau kita sampaikan di sini, maka saya ingin membagi ada berapa tingkatan orang dengan Al-Quran. Ada beberapa tingkatan manusia interaksinya dengan Al-Quran. Jadi kalau kita sesuaikan dengan tema synergies your life with the Quran, maka sinergisitas antara manusia dengan Al-Quran ada berapa tingkat. Tingkatan yang pertama, maka kita bisa dalam hal ini mengoreksi diri kita. Di manakah kita berada? Maka tingkatan yang pertama, saya katakan orang yang dia mencoba membaca Al-Quran. Orang yang baca Quran sudah. Itu yang pertama. Nah, kalau nggak baca Quran, berarti nggak ada sinergisitasnya dengan Al-Quran. Yang pertama, tingkatan pertama dia baca Quran. Baca aja.
Walaupun salah. Karena ada sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran." Orang yang dia membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, wa huwa alaihi syaq, dan dia berat ketika membaca Al-Qur'an tersebut, lahu ajran, baginya ada dua pahala. Bayangin tuh ikhwatal iman. Baca Quran terbata-bata berat. Itu ya, dapat 2 pahala. Jadi enggak ada alasan bagi kita, Ustaz, ana katanya kalau baca Quran itu salah panjang pendeknya, salah baca itu artinya berubah. Kalau surutnya berubah kan dosa. Nah, karena saya baca nggak lancar, saya nggak baca Quran, saya takut salah. Nah, ini salah. Pemahamannya salah. Kenapa? Karena kita baca Quran, salah pun ketika dalam ranah, dalam bab at-ta'allum, dalam bab belajar, maka ini mendapatkan pahala yang luar biasa. Lahu ajran, bagi 2 pahala. 2 pahala ikhwatul iman, nggak main-main. Ini sebenarnya tingkatan kedua ikhwatul iman. Ini sebenarnya tingkatan kedua. Anda terlupakan tingkatan kedua. Tapi tidak apa-apa, kita mulai dari tingkatan kedua. Jadi tingkatan yang kedua adalah tingkatan orang yang dia senantiasa mau baca Quran. Berjuang mau baca Quran, mau belajar Quran walaupun salah-salah bacanya. Ini tingkatan yang kedua. Level yang kedua ya. Level yang pertama nih, turun dulu kita. Jadi enak ngurutinnya apa nih ya. Level yang pertama, orang baca Quran adalah orang baca Quran. Baca aja sudah. Dia sekedar baca. Ini level yang pertama. Kalau level yang kedua, orangnya baca, senantiasa baca, terus baca walaupun salah, karena dia ingin bisa. Ini level yang kedua. Level yang pertama, orang yang sekedar baca. Ini level yang pertama. Orang yang sekedar baca ini, orang yang berada pada level yang pertama, sinergisitasnya dengan Al-Quran, itu pun memiliki pahala yang luar biasa. Seberapa besar pahalanya? Besar. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Beliau mengatakan, man qara'a harfan, Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang dia membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dengannya dia mendapatkan 1 kebaikan. 1 huruf dengannya dia mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan 1 kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu 1 huruf dari Al-Quran, dapat 1 kebaikan, yang 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan Nabi melanjutkan hadis. Wala aqulu alif lam mim harfun. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim pun 1 huruf. Bayangkan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membaca alif lam mim, itu sudah dapat 3 huruf, 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca 1 ayat yang lebih panjang? Bagaimana kalau kita membaca 1 surat Al-Quran? Bagaimana kalau kita membaca 1 juz Al-Quran atau mengkhatamkan Al-Quran? Maka siapa yang bisa menghitung pahala dan kebajikan? Ini level pertama loh. Level pemula. Kalau ini dalam bahasanya elementary school-nya nih, kelas 1. Ya, kelas 1-nya itu gitu. Orang yang coba-coba baca nih, belajar baca. Coba-coba baca, itu 10 kebaikan. Ternyata dia coba-coba baca, dia tertarik dengan baca Quran tuh. Akhirnya dia terus baca. Berat dia baca, terbata-bata dia baca, terus dia baca walaupun sulit,
Nah, orang yang seperti ini, dia mendapatkan 2 pahala. Ini level kedua tadi, dapat 2 pahala. Orang level kedua dapat 2 pahala. Ustaz, tadi 10 kebaikan, ini 2 pahala. Berarti besar level pertama. Tidak, besar level kedua pahalanya. Level pertama kebajikan, dapat 10 kebajikan. Level kedua dapat 2 pahala. Nah, 2 pahala ini besar. Pahala yang pertama, pahala bacanya. Pahala bacanya berapa tadi? 1 huruf, 10 kebaikan. Apa yang didapati oleh level pertama, didapati oleh level kedua. Itu pahala per hurufnya 10 kebaikan. Pahala yang kedua apa? Dia tadi bilang dapat 2 pahala. Pahala yang kedua adalah pahala belajarnya. Pahala belajarnya. Dan pahala belajar ini besar, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menapaki suatu jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan dia menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini pahala yang kedua. Dan gak hanya itu aja. Bahkan dikatakan, innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nas al-khair wal muta'allimin khair hatta al-hitanu fil bahr wa hatta namlat fi juhriha. Bahwasanya kama qala Nabi SAW, bahwasanya sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan dan belajar kebaikan, sampai ikan-ikan yang ada di lautan dan semut-semut yang ada di lubangnya bersalawat. Dalam hadis yang lain dikatakan, innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan bima yasna'u talibul ilmi. Sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayapnya karena ridha dengan apa yang dikerjakan oleh para penuntut ilmu. Ini luar biasa, ikhwatul iman. Luar biasa. Level yang kedua, dari bacaan Al-Qur'annya, dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Pahala yang enggak tanggung-tanggung, ikhwatul iman. Kemudian, ini level kedua. 2 pahala. Dah sebesar itu. Lalu bagaimana dengan level yang ketiga? Bagaimana dengan level yang ketiga? Sebesar apa pahala? Level yang ketiga adalah orang yang dia senantiasa tadi coba belajar. Tadi level pertama baca aja. Level kedua dia belajar baca Quran. Salah-salah terus belajar. Sampai dia naik ke level yang ketiga. Apa itu? Dia mahir baca Al-Quran. Level yang ketiga, dia mahir membaca Al-Quran. Apa yang dia dapat bagi orang yang mahir membaca Al-Quran, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara." Orang yang mahir membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membacanya, pandai dia dalam membacanya, ma'as safaratil kiramil barara, dia bersama malaikat yang mulia lagi patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi level yang ketiga, ikhwatul iman, dia disetarakan oleh Allah levelnya dengan para malaikat. Allah muliakan dirinya sebagaimana malaikat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Orang yang mahir baca Quran. Level ketiga. Kemudian ikhwatul iman,
rahimani wa rahimakumullah. Kalau level ketiga sebesar itu, kira-kira ada nggak lagi pahala yang lebih besar dari itu? Ada nggak pahala yang lebih besar dari itu? Disejajarkan kemuliaannya dengan para malaikat. Ternyata ada ikhwatal iman. Ternyata ada. Level yang keempat. Tadi yang ketiga atau keempat tadi? Nyimak nggak? Nah, sekarang level yang keempat berarti ya. Sekarang level yang keempat. Level yang keempat adalah orang, naik kelas dia keempat, orang yang dia senantiasa terus baca Al-Quran. Dia senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Di level keempat dia bersahabat dengan Al-Quran. Level keempat dia bersahabat dengan Al-Quran. Apa sahabat dalam bahasa Arab? Dari kata-kata sahiba yashabu. Sahiba yashabu. Menyertai. Jadi sahabat Al-Quran adalah siapa saja yang senantiasa menyertai Al-Quran. Siapa saja yang senantiasa menyertai Al-Quran. Kemanapun dia pergi, dia bawa Al-Quran. Dia baca Al-Quran. Di setiap setelah waktunya, dia sisihkan dan dia khususkan waktunya untuk Al-Quran. Pahala luar biasa bagi. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Al-Quran menjadi pemberi syafaat baginya. Ketika kapan? Ketika dia bersahabat dengan Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab yang saya share itu, mungkin tuh host bingung tuh yang halaman mana Anda sudah bicara nih ya. Di situ Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan makna sahabat Al-Quran adalah alladzi yaqra'ul Quran wa yatadabbaruhu wa 'amila bima fihi. Sahabat Al-Quran adalah orang yang dia mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburinya dan mengamalkan isi kandungannya. Sehingga orang yang seperti ini dia akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Jadi orang yang bersinergi senantiasa menyajikan dirinya beserta Al-Quran atau senantiasa menyertakan dirinya Al-Quran, ini sinergisitas yang keempat, sinergi level 4 yang dia bisa mendapatkan syafaat Al-Quran. Karena ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatan laka aw alaik. Al-Quran bisa menjadi penolongmu di akhirat. Allah membantu memberi syafaat bagimu dan juga bisa menggugatmu. Dari ini, kalau ketika kita tahu Al-Quran bisa menjadi pemberi syafaat bagi kita, bisa jadi penggugat kita di peradilan Allah, maka jangan kita telantarkan Al-Quran. Kalau enggak, nanti Al-Quran akan gugat kita. Ini ada si fulan nih, Al-Quran ada pada dirinya, bagus Qurannya, tapi tidak pernah dibaca, dan jadikan Quran ini mahjuro, terlantar begitu saja. Ini hati-hati nih. Ya, ini level 4, luar biasa. Dapatkan syafaat Al-Quran. Dari hadis ini, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, kita pahami bahwa kalau mau dapat syafaat Quran, baca tuh Quran. Pelajari, tadabburi, dan amalkan. Bukan dengan hanya memajang kaligrafi Al-Quran di dinding-dinding di rumah. Jadi jimat nantinya kalau nggak pernah dibaca, dipajang aja di dinding di rumah. Ya, jadi sama kalau nggak jadi jimat minimal jadi hiasan. Jadi kurang bermanfaat di hatinya. Padahal Quran itu sejatinya obat bagi segala yang ada di hati kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan kami turunkan kata Allah dari Al-Quran itu apa yang merupakan obat. Obat di hati kita. Ya. Ini level keberapa? Level keberapa?
Ya, nyimak ya, level yang keempat. Ya, sinergisitas level 4. Nah, kita silakan pilih nih. Kita nih sinergisitas kita dengan Al-Quran ini sampai level berapa? Kita berada di level berapa? Level 1, 2, 3, 4. Atau lebih tinggi dari level 4? Ada saat yang lebih tinggi dari level 4? Ada. Ada yang lebih tinggi dari level 4. Apa itu yang lebih tinggi dari level 4? Adalah level 5. Apa level 5? Level 5 sinerginya dengan Al-Quran adalah orang yang dia membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Ini level 5. Jadi level 5 adalah orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Ini level 5. Level 5 ini apa pahala yang dia dapat? Pahala yang luar biasa. Pahala yang dia dapat tidak hanya dirasakan oleh dirinya saja, tetapi juga dirasakan oleh kedua orang tuanya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan yang lainnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara al-Quran wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin daw'uhu mithlu daw'is syams." Barang siapa yang dia membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya kelak di hari kiamat akan dipakaikan mahkota dari cahaya yang sinarnya seperti sinar matahari. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa daw'uhu ahsanu min daw'is syamsi fi buyutid dunya. Yang sinarnya lebih elok, lebih indah dari sinar matahari yang masuk di rumah-rumah di dunia. Lalu Nabi melanjutkan hadisnya. Wa yuksa walidahu hullataini la yaqumu lahum ad-dunya. Dan kedua orang tuanya akan dikenakan, kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota, akan dipakaikan baju kemuliaan yang mana harga dunia tidak bisa menandinginya. Harga dunia nggak bisa menandinginya. Fayaqulani, sehingga kedua orang tua ini bertanya-tanya, bima kusina hadhi, ya Allah, kenapa kami dipakaikan semua ini? Fayaqal, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bi akhdhi waladikum al-Quran, karena anakmu telah mempelajari Al-Quran. Ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah. Ketika kita mempelajari Al-Quran, bayangkan bagaimana ketika kita ternyata misalnya kita nggak tahu di mana akhir kedua orang tua kita. Kita nggak tahu di mana beradanya di akhirat nanti kedua orang tua. Tapi karena jujurnya cinta kita kepadanya, kita pelajari di Al-Quran, kita benar-benar amalkan, sehingga di akhirat kita bisa menarik misalnya tangan kedua orang tua kita dari azab Allah, dari neraka Allah misalnya, di neraka, dan semoga tidak terjadi, semoga semuanya di surga. Kita bisa tarik, kalaupun di surga kita bisa tarik tangan orang tua kita bisa angkat dia, kita sematkan mahkota, tinggikan derajatnya di surga Allah, dan kita pakaikan baju kemuliaan kepadanya. Luar biasa. Inilah satu-satunya di antara hal yang bisa membalas budi kedua orang tua.
Jangan kita berpikir kalau kita sekolah jadi orang pinter, terus lapangan kerja terbuka jadi orang kaya, kita tiap bulan kasih rupiah sama orang tua kita tuh bisa balas budi orang tua kita, kan semacam gak bakal kita. Gak bakal, gak berarti. Justru kehadiran kita di hadapan kedua orang tua kita, sujud kita, perhatian kita kepadanya lebih diharapkan di sekedar rupiah yang kita kirimkan. Tapi jikalau lah rahimahnya sampai pun ketika seorang bertanya kepada sahabat, ya sahabat, ya kalau sahabat berkata, aku telah merawat orang tuaku di kala tua, aku gendong dia, aku urusi dia, aku cebok dan semacam. Apakah itu sudah bisa membalas budi orang tua? Kata Umar, belum bisa. Kenapa? Karena ketika orang tua kita mengurusi kita di kala kecil kita bayi, balita kita kecil, lihat dia enggak begadang, dia ngurusin kita, dia hilangkan ngantuknya, dia urusi kita segala macam, kasih kita makan, dengan harapan penuh kita tetap bisa bertahan hidup. Tapi ketika kita mengurusi orang tua kita telah sepuh sejak usianya, mengharapkan kematian, tidak bisa sama. Kalaulah itu alasannya, maka kalau cinta kita jujur kepada kedua orang tua kita, kita akan berupaya untuk bisa menarik tangan kedua orang tua kita dari siksa Allah menuju kebahagiaan dan kemuliaan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau jujur cinta kita kepada kita. Itu jujur kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena itulah yang bisa membalas kebaikan. Kita bisa bertemu lagi di surga Allah dalam waktu yang lama, dalam kenikmatan yang Allah janjikan. Dan ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Siapa tahu di antara kita ada yang orang tua kita, siapa tahu di antara kita ada yang orang tua kita itu orang yang mungkin jauh dari agama Allah, orang yang mungkin nggak bisa baca Quran, tapi karena sayangnya kita kepada kita berupaya untuk bisa pandai membaca Al-Quran, senantiasa bersinergi dengan Al-Quran, beraktivitas dengan Al-Quran, agar menjadi ahli Quran dan menyelamatkan kedua orang tua kita. Dan makna ini, mengamalkan Al-Quran, berarti mensinergikan Al-Quran di dalam kehidupan. Sinergis your life with the Quran. Sinergi mengamalkan Al-Quran adalah mensinergikan Al-Quran dalam keseharian. Jadi luar biasa. Untuk menggapai level kelima ini harus mengamalkan Al-Quran. Ustaz, mengamalkan Al-Quran itu apa maksudnya? Nah, di sini. Ketika mengamalkan Al-Quran, banyak maksudnya. Yang pertama, bentuk pengamalan Al-Quran adalah ketika kita senantiasa membacanya di malam hari. Ketika manusia tertidur lelap, kita bangun di waktu malam, kita salat malam dan membacakan Al-Quran pada salat kita. Ini di antara bentuk pengamalan Al-Quran yang pertama. Karena ini adalah yang dipuji, yang kita boleh iri kepadanya. Nabi SAW pernah bersabda, la hasada ay la ghibtata illa fitnatain. Enggak boleh iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu al-Qur'ana wa huwa yatluhu ana'al laili wa ana'an nahar. Seseorang yang Allah berikan Al-Quran kepadanya dan dia membacanya di malam dan siang hari. Sehingga makna membaca Al-Quran di malam dan siang hari ini adalah satu makna pengamalan Al-Quran, membaca di malam. Mengamalkan Al-Quran di malam, membacanya di malam hari termasuk mengamalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sebagian malam tahajudlah untuk Allah
sebagai tambahan bagimu. Semoga Allah memberikan kepadamu kedudukan yang terpuji. Ini di antara bentuk pengamalan Al-Quran. Ya, dibaca. Kemudian makna kedua dari mengamalkan Al-Quran, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Tibyan fi Adab Hamatul Quran, ya, dan juga disebutkan oleh Syekh lain dari kitab Hadal Quran fi Mi'ati Hadits Nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka makna yang kedua dalam mengamalkan Al-Quran adalah mengamalkan isi kandungannya. Apabila perintah maka dikerjakan, apabila larangan maka ditinggalkan. Itu mengamalkan makna kandungan. Jadi ketika kita baca Quran, kita baca terus di malam hari, pakai sholat, itu termasuk mengamalkan Al-Quran dari satu sisi. Sisi yang kedua pengamalan Al-Quran adalah dengan mempraktekannya, hukum-hukumnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh. Ketika kita orang yang mengamalkan Al-Quran, kita mendapati teman kita misalnya, ternyata teman kita ini, maaf, qadarullah wa masyafa'ala, misalnya kakinya cacat. Ketika kakinya cacat, jalannya miring. Ini orang-orang suka ngeledek dia. Ketika jalan di hadapannya tuh dimiringin tuh kaki. Seolah-olah cacat seperti dia. Di hadapannya. Dengan niat menghinakan dirinya. Mencela dirinya. Ya. Nah ini orang yang bersinergi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau dia bersinergi dengan Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran, dia nggak bakal ngelakuin itu. Karena dia hafal ayatnya. Apa ayatnya? Ayatnya kita hafal bersama ikhwatul iman. Ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatin lumazah." Celakalah, binasalah, suatu lembah di neraka bagi orang-orang yang suka menghinakan manusia dengan lisannya dan perbuatan. Kalau diterjemahnya, celakalah, binasalah bagi pengumpat dan pencela. Tapi dalam tafsirnya, pengumpat di sini adalah alladzi yastumun nasa biqaulihi, atau alladzi yahtaqirun nasa biqaulihi, orang-orang yang menghinakan, meremehkan manusia dengan perkataannya. Ini pengumpat. Humaza. Lumaza alladzi yahtaqirun nasa bifi'lihi. Orang yang meremehkan manusia dengan perbuatannya. Tuh. Jadi kalau kita bersinergi dengan Al-Quran, akan baik akhlak kita. Kita nggak bakal mencela orang kayak gitu. Apalagi suka ngata-ngatin orang. Nggak bakal orang yang bersinergi dengan Al-Quran suka ngata-ngatin orang. Dalam Quran surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain, bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Tuh. Kalau bersinergi dengan Al-Quran gak bakal suka cela orang. Ustaz, saya gak cela orang, tapi orang itu mulai duluan. Sehingga saya terpancing, saya balas. Enak sekali dia ngatain kita diam aja. Itulah hebatnya Quran. Justru kita mesti gak seperti itu. Kalau bersinergi dengan Quran, biarlah orang mau bilang, bodoh lo gitu misalnya. Dikatain diam aja. Tapi bukan karena bodohnya, karena ilmu Al-Quran yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan, "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Ketika dia diajak bicara oleh orang-orang yang bodoh, yang jahil dengan perkataan-perkataan yang buruk, mereka menjawab dengan perkataan-perkataan yang baik. Ini wujud sinergisitas kita dengan Al-Quran dalam muamalah. Muamalah apa lagi misalnya? Misalnya ketika kita berusaha berbisnis, maka kita nggak bakal mencurangi saudara kita, nggak bakal mencurangi teman-teman kita, rekan bisnis kita. Kenapa? Karena kita nggak mau makan harta dengan cara yang salah, yang batil. Karena mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu amwalakum bainakum bil batil."
Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dan banyak lagi bentuk sinergi kita dengan Al-Quran. Ya, ya dalam segala hal. Misalnya lagi kita contohkan dalam hal riba. Saudara kita suka menggibai saudara yang lainnya, suka berprasangka buruk. Orang yang bersinergi dengan Al-Quran, perasaannya bersih, hatinya bersih. Dia nggak suka berprasangka buruk dengan orang. Kenapa? Karena dia meyakini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari prasangka, karena sebagian besar prasangka adalah dosa. Dan janganlah sebagian yang kalian saling mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kalian saling menggibai satu dengan yang lain. Ini di antara sinergi atau arahan yang Al-Quran berikan kepada kita, yang kita katakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tinggal mau nggak kita bersinergi dengan Al-Quran. Ada perkara yang lain nggak Ustaz? Ini kok masalah-masalah itu ada masalah ini, masalah yang lebih jelas misalnya. Misalnya masalah apa? Hampir semuanya ada permasalahan yang patungkan di Al-Quran. Ketika kita masuk rumah ghairu buyutikum, selain rumah kalian, maka hendaknya kalian fatusallimu ala ahliha, maka ucapkan salam kepada penghuninya. Ini bentuk sinergi dengan Al-Quran. Kita ucapkan salam ketika masuk suatu rumah. Ya. Dan banyak lainnya. Ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah saja, nggak berbuat syirik, nggak beribadah kepada selain Allah, maka kita melakukan itu, bentuk sinergi kita dengan Al-Quran. Nggak bakal ada jimat, nggak akan ada banyak pusaka-pusaka kesyirikan, mendatangi dukun dan semacam, nggak bakal. Mempercayai ramalan ya, lamaran mungkin lamaran orang ya, ramalan nggak bakal percaya, karena itu bagian dari kesyirikan. Dan takut karena Allah telah berfirman dalam Quran surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah pun berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, maka akan batal amalanmu dan kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini tinggal kita amalkan sinergi Al-Quran. Apapun hukum di Al-Quran, maka kita ikut. Dan sejatinya, apa sih manfaat sinergi dengan Al-Quran? Semakin kita bersinergi dengan Al-Quran, semakin kita jadikan hidup kita selaras, sejalan dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi makhluk yang mulia, yang disenangi dan dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Kenapa? Karena orang yang bisa mengamalkan Al-Quran, dia adalah orang yang mendekati Nabi SAW. Kok bisa? Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlak Nabi SAW? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, wa inna khuluqahul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Sehingga orang-orang yang bersinergi dengan Al-Quran adalah orang-orang yang meneladani Nabi SAW. Yang mana Allah telah memuji akhlaknya Nabi SAW dalam firman-Nya surah Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang mulia. Sekarang contoh konkret nih, orang yang bersinergi dengan Al-Quran. Ketika contoh, dia memiliki suatu usaha bersama dengan rekan kerjanya, dengan teman-temannya.
Kemudian dia telah konsep di usaha dengan sebaik-baiknya, dengan sematang-matang. Kemudian ada keteledoran satu dua, sedikit keteledoran sehingga usahanya ini gagal. Hilang tender dia, hilang proyek dia. Gara-gara satu orang temannya tadi, mungkin ada berapa orang tim, satu orang temannya berbuat keteledoran, akhirnya di antara sebabnya satu orang temannya berbuat keteledoran. Akhirnya apa? Dia pecah kongsi. Dia marah temannya yang satu itu dan dia tuduh dan dia caci maki dan dia bully satu temannya itu. Ini terjadi kan? Kalian juga seperti itu mahasiswa dan semacamnya. Ketika terjadi seperti itu, gara-gara kamu, dan terus. Padahal orang yang bersinergi dengan Al-Quran, dia akan memahami. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Musibah apa saja yang menimpa dirimu adalah akibat ulah tanganmu sendiri. Dan Allah Maha Mengampuni. Berarti gimana itu, Ustaz? Berarti memang itu bukan bagianmu. Ketika bukan bagianmu, orang yang beriman itu apa kata Allah? Wa idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang beriman itu ketika dia musibah dan mengatakan sesungguhnya kami milik Allah, dia akan kembali kepada Allah. Sehingga dia bersabar dan dia mengharapkan balasan yang lebih baik dari Allah. Maka dia diajarkan doa yang diajarkan Nabi SAW ketika kena musibah, ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ya Allah, berilah pahala akan musibah yang menimpa diriku dan gantilah dia dengan lebih baik daripada musibah tersebut. Mungkin diganti lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaranya. Dan ini mengucapkan qadarullah wa ma syafa'al. Ini ketentuan Allah, apa yang Allah kehendaki akan Allah lakukan. Ini orang tenang. Ustaz, tapi kok kayak sebabnya dia itu salah satu sebab. Salah satu sebab bahwasanya rezeki tersebut tidak Allah tetapkan untukmu. Maka dibuatlah sebab sehingga ini pas. Kalau tiba-tiba enggak dapat, tender dapat, semua dapat, dibayar, tiba-tiba uangnya hilang, ya enggak mungkin. Itu di antara sebab. Sebab bukan rezeki itu di situ. Karena Nabi pun menegaskan. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, "Wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka." Apa saja yang Allah tetapkan kamu dapati enggak bakal meleset darimu. Apa saja Allah tetapkan meleset darimu enggak bakal kamu dapati. Paham itu? Kemudian juga perlu dipahami bahwasanya yang kita harus ketahui ketika orang yang bersinergi dengan Al-Quran dalam hidupnya, bersinergi dengan Al-Quran dalam hidupnya, maka dia enggak khawatir dengan kehidupannya. Dia enggak khawatir dengan rezeki Allah. Karena dia yakin dengan janji Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang berjalan di muka bumi melainkan wajib bagi Allah rezeki. Allah jamin rezeki. Masa asal kok gitu? Inilah kita hidup diuji keimanan. Orang-orang yang bisa memiliki ketenangan hidup, gak khawatir dengan rezeki, dia yakin sama Allah. Gak khawatir dengan usaha, dia yakin sama Allah. Yang penting dia jalani sebabnya aja. Gak tidur-tiduran dia melakukan sebabnya, dia lakukan. Insya Allah berikan kebaikannya sesuai yang dia harapkan. Maka itu di antara karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan dia setelah dia jalankan sebabnya, dia berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kenapa dia ditambah berdoa? Karena dia yakin. Allah firman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Fa-idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakanlah aku dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa kepadaku. Ketika dia berdoa dengan syarat dia memenuhi perintahku, menjawabku dan beriman kepadaku.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Intinya ketenangan hidup yang kita dapat kalau kita dengar ayat-ayat tadi, maka tenang hidup seorang muslim. Tidak pernah gelisah dirinya. Ketika dia misalnya mencintai seorang wanita dan dia benar-benar berharap ingin menikahinya karena dia berharap perhitungannya ini adalah suatu kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat. Lalu dia minta kepada Allah, istikharah kepada Allah. Ya Allah, kalau wanita ini baik bagi dunia akhirat, mudahkan. Kalau enggak baik, pisahkan. Ternyata dia proses semua dilakukan, ternyata susah, akhirnya berpisah, tak jadi sama dia. Udah, tenang aja. Enggak ada istilah galau sepanjangan. Kenapa? Karena dia tahu, yakin. Allah dah bilang, asa an tuhibbu asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Bisa jadi kamu membenci sesuatu tapi itu baik bagimu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu buruk bagimu. Allah yang tahu, kamu nggak tahu. Orang yang bersinergi hidupnya dengan Al-Quran akan tenang hidupnya. Makanya nggak heran orang yang bersinergi dengan Al-Quran, orang yang banyak zikir kepada Allah karena dia sering membaca Al-Quran dan hatinya akan tenang. Karena Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Sehingga kalau kita simpulkan, ketika kita mensinergikan kehidupan kita dengan Al-Quran, maka tenang kehidupan kita, tentram hidup kita. Ketika kehidupan kita tenang, tentram hidup kita, tenang pikiran kita, rileks pikiran kita, maka secara kesehatan, kalian kan mahasiswa kedokteran, secara kesehatan, secara kedokteran, maka penyakit jauh. Banyak pikiran, asam lambung naik, nusuk ulu hati, sakit ya bisa sampai pingsan. Ya, nanti bisa sampai koma. Tapi kalau pikiran tenang, aman aja. Kan gitu. Ini diantaranya. Kemudian level yang terakhir. Level yang terakhir, level yang ke-6, bagi orang-orang yang bisa dengan Al-Quran adalah tingkat tertinggi ini ya, yang ke-6, orang sinergisitasnya dengan Al-Quran sampai dia bisa menghafal Al-Quran. Itu gitu saja. Karena orang yang menghafal Al-Quran, dialah mendapatkan pahala yang terbaik. Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u. Barang siapa pada hari kiamat dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, menghafal Quran, qalu sahibul Quran, kepada sahabat Al-Quran pada hari kiamat, iqra, bacalah kata Allah, wartaqi, dan naiklah, warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu, derajatmu di akhirat berada di akhir ayat yang kau baca. Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan bahwasanya jumlah derajat martabat di surga seperti jumlah ayat Al-Quran. Barang siapa membaca Al-Quran seluruhnya 30 juz, maka dia fi a'la darajil jannah. Dia berada di derajat surga yang tertinggi. Faman qara'a juz'an minhu, saya membaca sebagian darinya, fa manzilatuhu inda akhir ayatin yaqra'uha. Maka kedudukannya pada akhir ayat yang dia baca. Jadi kalau kita baca, hafal nih setoran Quran sama Allah nanti di akhirat, bisa setor 7 juz, 7 surat, 7 surat lagi, 7 ayat lah sekalian. Berarti kita di level ke-7. Kenapa bisa kita setor 7 ayat? Karena kita hafal surat Al-Fatihah. Misalnya. Lihat ke bawah, siapa tahu ada yang nggak hafal Al-Fatihah sehingga di bawah kita. Nah kalau hafal semua, nah gimana kita? Ya, jangan lihat ke atas. Ini di antara yang harus dipahami dari ini ikhwatul iman. Kalau ingin mengharapkan kesejahteraan hidup, ketenangan hidup dunia dan akhirat, ya ketentraman hidup, maka synergize your life with the Quran. Sinergikan kehidupanmu dengan Al-Quran.